Bab ke-200, Kesungguhan Helmi. Helmi merasa bahagia sekali, walau belum mendapat kepastian tetapi hatinya tidak akan salah jika Ayunda juga memiliki perasaan yang sama padanya. Di sisi lain Ayunda hanya diam saja sepanjang perjalanan menuju sekolah. "Ayunda, kenapa kamu diam saja?" tanya Helmi penasaran. "Entahlah, aku hanya merasa firasatku tidak enak," jawab Ayunda jujur apa adanya. "Jangan memikirkan hal yang berat, Ayunda. Jika ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu katakanlah semua padaku, aku akan berusaha untuk menyelesaikan semuanya untukmu. Aku sangat mencintaimu, aku tak ingin melihat kamu bersedih," bujuk Helmi. Deg. Jantung Ayunda semakin berdetak kencang, dia menyentuh dadanya bergemuruh membuat Helmi salah tingkah. Ayunda kamu kenapa?" tanya Helmi canggung. "Tidak apa-apa," jawab Ayunda tidak kalah gugup. "Apakah kamu deg-degan? Wajar kok, kamu jangan malu-malu mengatakannya. Apalagi kamu belum pernah pacaran kan? Nanti setelah kita menikah aku ajak kamu pacaran dulu, biar kamu tidak syok," balas Helmi tersenyum bahagia. "Cie, siapa yang mau menikah dengan Kak Helmi?" cibir Ayunda kesal. "Tapi aku yakin kamu tidak akan menolakku, sebab tiada lelaki yang cintanya sebesar aku. Mungkin banyak yang bilang cinta padamu, tapi dia tidak akan seperti dirimu yang siap mempertaruhkan segalanya demi kebahagiaanmu," balas Helmi tak ingin menyerah. "Sungguh percaya diri sekali?" Timpal Ayunda mulai tertawa lepas. Tetapi tawa itu segera terhenti ketika ada mobil milik ayahnya Ayunda yang menunggu di depan gerbang sekolah. Seketika Ayunda menjadi panik. Pada saat itu Caca juga tertunduk lesu, mungkin sudah bisa menduga apa yang akan terjadi. "Tenang saja, jangan takut, akan aku hadapi," bujuk Helmi langsung berhenti tepat di samping mobilnya Yongki. Helmi tidak bisa memungkiri jika dirinya sangat tegang sebab aura wibawa ayahnya Ayunda begitu kuat dan tegas. "Ayunda, ayo pulang," ucap Yongki dengan tatapan tajam. "Iya, ayah," jawab Ayunda patuh. "Om, saya mohon jangan marah pada Ayunda. Semua ini salah saya, Wewe mengajaknya pergi," selah Helmi. "Om tidak akan menyalahkan kamu, karena lelaki memang pada dasarnya adalah predator yang suka memangsa gadis cantik. Tetapi aku kecewa pada Ayunda karena ternyata aku gagal dalam mendidiknya," balas Yongki menarik tangan Ayunda ke mobil. "Om, nanti malam saya dan keluarga akan berkunjung ke rumah Anda. Assalamualaikum," balas Helmi tidak menyerah. Yongki menarik napas, dia tersenyum melihat nyali yang ada pada diri Helmi. Tetapi sebagai seorang ayah dia tidak akan memberikan putrinya pada orang sembarangan. "Ayunda, sudah setengah jam ayah menunggu kamu di sini. Kamu dari mana saja dan kenapa hanya berduaan dengan lelaki lain?" tanya Yongki menahan amarah. Aku, Ayunda, kamu ini hanya tubuhmu yang terlihat sudah besar tetapi hati dan jiwamu masih kekanakan. Kamu belum tahu dunia luar itu seperti apa, dan kamu juga tidak tahu lelaki bagaimana," sergah Yongki. Sepanjang perjalanan Yongki terus memarahi Ayunda. Jadi begitu sampai di rumah Ayunda langsung keluar dari mobil dan berlari ke kamar. "Ais, aku rasa Ayunda menyukai Helmi. Awalnya aku kira kedekatan mereka hanya sebatas saling kenal saja. Tidak tahunya akan menjadi seperti ini," keluh Yongki. Indria yang sedari tadi dia memegang tangan suami yang masih memeluk stol mobil. "Suamiku, tidakkah kamu melihat jika Helmi adalah tipe lelaki yang cocok untuk mengimbangi Ayunda? Dia dewasa dan serius mencintai putri kita sepenuh hati," bujuk Ayunda. "Tapi dia adalah teman Arjun, usia mereka terlalu jauh. Apalagi Helmi adalah lelaki playboy dan ada begitu banyak pertimbangan yang membuat aku ragu padanya," jawab Yongki bersedih. "Yusuf memang sosok yang sempurna, tetapi jika Ayunda tidak mencintainya, apakah hidupnya kelak akan bahagia? Yang Ayunda butuhkan adalah sosok lelaki yang bisa melengkapi kekurangannya,
Dan yang paling penting yang bisa membuat anak kita merasa nyaman dan bahagia. Kita dijodohkan dan awalnya kita saling menolak tapi nyatanya sekarang kita bahagia bukan? Sela Yongki. Jangan samakan Ayunda dengan masa mudaku. Dia mengalir darahmu yang memiliki tekad kuat serta kadang ceroboh. Dia seme keras kepalanya seperti dirimu. Kalau Ayunda nanti kabur bagaimana? Dan kamu ingat kejadian Miftah Safira kan? Aku bisa melihat cinta Helmi begitu besar. Aku takut jika dia tidak akan semudah itu untuk menyerah pada Ayunda. Lagi pula apa salahnya memberi kebebasan pada Ayunda untuk memilih? Ini sudah zaman apa menjodoh-jodohkan segala. Yang perlu kita lakukan sebagai orang tua cukup membimbing dan mendoakan. Bujuk Indria lembut. Indria sangat paham jika suaminya begitu mencintai putri mereka, dulu bahkan saat masih kecil ketika Ayunda yang usil memanjat ke pohon dan terjatuh yang disalahkan pohonnya dan langsung menebangnya. Saat Ayunda digigit nyamuk di halaman rumah Yongki langsung melakukan pembantaian sampai tak ada satu nyamuk pun yang tersisa. Sayang, Ayunda tidak seperti anak kecil yang apa-apa butuh kita. Sekarang dia punya pikiran dan juga impian tersendiri. Lagian soal usia mereka juga tidak masalah. Tu Miftah dan Safia juga bertaut jauh nyatanya mereka tetap bahagia. Sudahlah, yang penting Helmi baik dan tanggung jawab. Masalah playboy dulu kamu juga kan? Timpal Indria. Ah pusing ah. Aku mau lihat dulu nanti Helmi kesini mau ngapain. Sela Yongki masih belum bisa melepaskan putrinya ke dunia luar. Malam harinya tiba, Helmi datang bersama keluarga besarnya. Tak tanggung-tanggung Helmi juga membawa seserahan lamaran yang begitu banyak. Yongki cukup syok, mengira jika Helmi datang hanya untuk minta maaf saja ternyata jauh di luar dugaan. Setelah antara dua keluarga selesai saling menyapa dan berbasa-basi tibalah Helmi mengutarakan niatnya. Om Yongki, sebelumnya saya meminta maaf karena sudah lancang. Kedatangan saya kemari untuk meminta maaf sekaligus ingin melamar Ayunda. Saya sadari bukan lelaki yang sempurna tetapi akan bersumpah untuk selalu berusaha membahagiakan putri Anda, menjaganya, melindunginya dan bertanggung jawab penuh. Saya sangat paham sebagai orang tua Anda begitu mencintai Ayunda melebihi apapun, dan dengan masa lalu saya yang buruk Anda merasa ragu pada saya. Makanya saya membuat sebuah surat perjanjian yang di atas materai. Bila mana saya sampai selingkuh atau melakukan tindakan yang melukai Ayunda, maka saya siap dihukum sekalipun itu saya harus mati di depan Ayunda. Dan setelah ini seluruh aset harta dan saham akan saya ubah menjadi nama Ayunda. Karena dengan begitu tidak akan ada satupun perempuan yang berniat menggoda sebab semua milik Ayunda dan saya hanya lelaki miskin yang hanya punya cinta untuk istri. Ucap Helmi sepenuh hati. Seluruh ruangan menjadi hening. Terlihat jelas bagaimana besarnya Helmi mencintai Ayunda. Di sisi lain Ayunda sampai gemetar tangannya, tidak menyangka jika hatinya bergejolak hebat. Bahkan Yongki sampai tidak bisa berkata apa-apa, ternyata Helmi datang dengan membawa segala persiapan. Om, saya datang kemari bukan hanya sekedar menyatakan cinta dan keseriusan. Tapi saya ingin menikahi Ayunda. Saya tahu jika putri Anda masih kecil, tetapi pernikahan itu hanya sebatas mendapat restu dan jalan kehalalan untuk menjaganya. Saya tidak akan melakukan sesuatu yang menakutinya dan merenggut masa remajanya. Saya hanya ingin Ayunda bahagia. Dia ingin kuliah ke Swiss dan saya berniat untuk memperjuangkannya. Saya akan menemani dia dan selalu berada di sampingnya. Yongki sudah tidak punya alasan untuk menolak, tekad Helmi lebih kuat dari yang dia kira. Andaikan ditolak justru Ayunda yang akan kecewa.